Lalu kita berpikir, mengapa manusia mencelakakan sesamanya manusia? Mengapa alam mencelakakan, mendatangkan bencana kepada manusia yang hidup di atasnya? Kalau ada keharmonisan, saya pikir ini tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah yang terjadi. Itulah faktanya. Mengapa di antara sesama anak manusia ada kekerasan, pembunuhan? Mengapa orang yang sudah di depan Tuhan disaksikan jemaat menyatakan cinta hidup semati, dipersatukan dalam pernikahan, tetapi menghancurkan pernikahannya? Mengapa ada banyak hal yang mungkin kita pertanyakan di dalamnya? Tetapi jikalau kita merenungkan tema yang mendalam dan mendasar ini, harmoni daripada kehidupan seperti tatanan ciptaan awal, harusnya yang demikian tidak ada. Harmoni yang saya maksudkan ini adalah melengkapi satu sama lain, merajut dan mengikat keperbedaan bagian-bagian daripada kehidupan, baik antar sesama manusia dengan ciptaan lain, bahkan terhadap Tuhan kita, untuk mendatangkan satu keteraturan dan keseimbangan. Itulah makna dasar daripada harmoni, berasal dari kata Yunani harmonia. Menyambungkan bagian demi bagian untuk teratur, untuk seimbang, tertata baik adanya. Itu kata harmoni. Lalu tema kita bukan sekedar harmoni seperti gulungan dan ikatan daripada tali demi tali lalu muncullah satu keseimbangan. Lebih daripada itu, harmoni terjadi dalam kehidupan nyata sebagai ciptaan Tuhan, yaitu saya dan saudara. Bagaimana kita mempersepsikan kehidupan orang lain, bagaimana kita memandang alam ciptaan Tuhan dan ciptaan yang lain, lebih-lebih bagaimana kita memposisikan diri kita kepada Tuhan yang adalah pencipta, bukan hanya kita tapi semua ciptaan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi terbagi dalam dua segmen penciptaan yang terjadi pada hari yang ke-6. Yang pertama, segmennya Tuhan menciptakan binatang liar, menciptakan binatang melata, menciptakan ternak. Ini dicipta pada segmen yang pertama. Ternak dicipta oleh Tuhan sebagai satu kebutuhan mendasar juga daripada manusia. Lalu Tuhan menciptakan binatang liar supaya bisa menjaga keseimbangan mata rantai. Saudara, saya pernah menemukan, tentu di kampung halaman saya, di satu tempat yang tidak ada manusia di situ, satu kali saya bersama-sama dengan teman untuk pergi berburu. Ternyata di situ ada pohon mangga. Lalu kemudian beberapa jauh ada pohon jambu mente. Dan ada pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan. Rahasia daripada ada pohon-pohon itu di tempat-tempat yang tidak ditanami oleh manusia, karena burung yang membawa bijinya sampai ke sana. Kemudian secara alami dia bertumbuh, lalu membesar dan menghasilkan buah. Beberapa waktu kemarin, pada hari Minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan pentingnya satu mata rantai daripada ekosistem kehidupan yang Tuhan beri kepada dunia ini. Maka Tuhan mencipta binatang liar juga tidak lepas dari situ. Ada maksud yang mulia daripada Tuhan untuk kita jaga baik-baik. Lalu yang ketiga, ada binatang melata. Itu salah satu fungsinya untuk menyuburkan tanah dan menjaga keseimbangan alam ini. Binatang melata itu ada binatang yang merayap, entah cacing, ular, dan lain sebagainya. Dan itu pasti ada manfaatnya bagi kehidupan manusia ini, untuk kelangsungan daripada hidup manusia di atas bumi ini. Tidak ada satu ciptaan yang dicipta oleh Tuhan mulai dari ciptaan 1 sampai hari ke-6 yang sekedar jadi, asal jadi tanpa tujuan. Semua ini pasti dengan tujuan yang pasti, yang mulia, yang Tuhan sudah tahu sebelumnya, lalu dia menciptakan demikian. Segmen pertama. Lalu segmen yang kedua, Tuhan mencipta manusia, dan manusia ini sebagai puncak daripada segala ciptaan Allah kita. Saudara perhatikan, manusia adalah mahakarya daripada Allah. Ciptaan yang tertinggi daripada karya Allah di dunia ini. Waktu Tuhan mencipta manusia, lalu pada ayat yang ke-31, Allah melihat segala ciptaannya itu, di dalamnya plus manusia. Lalu Allah mengatakan, sungguh amat baik. Bukan hanya sekedar baik. Pada penciptaan-penciptaan sebelumnya, Tuhan melihat terang itu baik. Tuhan melihat ciptaan yang lain itu baik. Tetapi Tuhan belum mengatakan sungguh amat baik.
Waktu manusia sudah dicipta, semua sudah jadi, mahakarya sudah jadi, lalu Tuhan melihat ciptaannya sungguh amat baik. Saudara, perhatikan. Manusia sebagai tingkatan paling tinggi daripada ciptaan Allah adalah mahkota Allah, mahkota ciptaan Allah. Dan Tuhan melihat itu sebagai sungguh amat baik. Yang pertama tentu dari kalimat itu, karena Allah sudah menyelesaikan ciptaannya. Maka Tuhan melihat sungguh amat baik. Tetapi ada yang istimewa. Bukan hanya sekedar sudah selesaikan. Ternyata ada yang Tuhan cipta, yang dengannya Tuhan memberikan mandat budaya, mandat penciptaan, untuk menjaga seluruh tatanan yang Tuhan sudah cipta. Yaitu yang disebut manusia. Tuhan melihat semua ini sungguh amat baik. Itulah klimaksnya. Klimaks daripada ciptaan Tuhan adalah manusia. Tetapi sekarang sudah perhatikan. Ironi daripada kehidupan yang seharusnya menjadi klimaks daripada segala sesuatu yang mengatur, memelihara, dan menjaga segala sesuatu. Ciptaan inilah juga yang merusak semua tatanan ilahi. Yang merusak alam, yang merusak ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Manusia yang menjadi pelakunya. Jadi kalau alam berbicara dengan caranya, siapa yang harus disalahkan? Alamkah yang bersalah? Tuhankah yang bersalah? Atau kita harus melihat, berefleksi ke dalam? Mungkin ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Ada yang tidak beres daripada sosok yang disebut sebagai puncak dari ciptaan Allah ini. Manusia. Manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ironi memang. Harusnya manusia menjaga, tapi menghancur. Harusnya manusia melestarikan, tetapi menjadi perusak daripada ciptaan Allah yang lain. Termasuk merusak sesamanya manusia. Dengan gampang mengambil nyawa orang. Dengan gampang memperkosa hak-hak orang. Dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan asusila dan tidak bermoral. Ini yang menyebut diri dan disebut sebagai ciptaan Allah yang tertinggi. Tapi di sisi lain, menempatkan dirinya lebih rendah daripada hewan, daripada binatang. Inilah manusia. Sekali lagi, di satu titik adalah mahkota ciptaan Allah. Tetapi manusia membawa dirinya lebih rendah daripada ciptaan yang lain. Dengan cara hidupnya, dengan sikap hidupnya. Air yang harusnya dijaga karena kita hidup dari situ. Dicemari sehingga kesehatan bisa terganggu. Udara yang harusnya dijaga supaya kita bisa bernafas dengan sehat juga terpolusi. Yang pada akhirnya kesehatan kita, insan manusia, juga terganggu. Tanah yang harusnya dijaga kesuburannya. Saudara perhatikan, tanah-tanah hari ini banyak mengalami kecemaran. Dan pada akhirnya tanah yang sebelumnya subur menjadi tandus, kering. Kalau lihat tanah yang terpecah-pecah, saat kering pecah, itu tanah sudah tidak bagus. Lalu tanah yang sudah seperti itu terus dibuat oleh manusia supaya bisa ditanami. Dengan caranya untuk terus menanam dan menggunakan pestisida, menggunakan pupuk-pupuk yang pada akhirnya makin menghancurkan unsur hara dalam tanah. Ini yang terjadi. Alam yang seharusnya kita jaga. Tapi berapa banyak manusia yang memperlakukan alam ini dengan cara yang tidak adil. Dengan cara yang sembrono. Memotong pohon-pohon dengan sembarang. Membuang sampah dengan sembarang. Dan bahkan ada yang membakar dengan sembarang, pada akhirnya merampas. Sampai ada keterbakaran hutan dan lain sebagainya. Ini semua karena siapa? Lalu kalau alam bicara dengan kita dengan caranya, alam bersuara kepada kita, siapa yang kita harus persalahkan? Saudara, alam seperti itu menandakan bahwa alam tidak baik-baik saja. Maka kita harus peka dengan itu. Apa sih yang harus kita nangkap daripada pesan daripada alam itu kepada kita? Saudara, di sini waktunya kita berefleksi. Adakah yang salah dari kehidupan kita? Kalau tidak ada, tetaplah jaga itu dengan baik. Karena kita hidup di bumi yang Tuhan sudah cipta di dalam 6 hari penciptaan ini. Tidak ada tempat lain bagi manusia untuk hidup. Memang di tata surya kita ini, ada yang mengatakan kemungkinan terbesar untuk bisa tinggal di planet lain. Dan yang paling mungkin itu dikatakan adalah planet Mars. Merkurius tidak mungkin, karena terlalu dekat dengan matahari. Venus juga tidak mungkin. Hanya yang ketiga, yang disebut bumi, yang dicipta oleh Tuhan, kita bisa tinggal di dalamnya. Lalu setelah itu ada Mars.
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, tidak mungkin kita bisa hidup di planet itu. Ada yang mengeksplorasi dengan segala kecanggihan teknologi yang sudah dicipta oleh manusia, mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Adakah di tempat lain selain di bumi ada kehidupan atau kemungkinan bisa hidup? Sampai hari ini terus digaungkan, tapi sampai hari ini pun tidak ada tempat di dunia, di tempat lain yang bisa ditempati secara alami oleh manusia. Tidak ada. Dari seluruh tatanan Allah, mulai dari penciptaan hari 1 sampai hari yang ke-6, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, harmoni dengan Sang Pencipta. Waktu kita menyadari dan menjaga keseimbangan, keselarasan kita dengan kehidupan dalam relasi yang intim, yang baik dengan Tuhan, maka impact-nya bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Kita di satu sisi akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Tetapi di sisi lain, kita akan menyadari apa tanggung jawab kita terhadap bumi, terhadap ciptaan lain, teristimewa terhadap sesama anak manusia. Yang pertama, harmoni dengan Allah. Punya keselarasan dengan Allah. Mengenal, menyadari, menaati kehendak Allah. Allah sudah memberi perintah dalam bacaan yang kita sudah baca tadi. Maka bagaimana relasi kita dengan Allah? Kemudian ini menentukan sikap hati dan perbuatan kita kepada yang lain. Kuncinya harmoni dengan Allah. Menjaga keselarasan, keseimbangan, keteraturan hubungan dengan Sang Pencipta. Karena segala sesuatu datang dari sana kok. Lalu kita mau coba untuk melepaskan diri daripada Sang Pencipta itu, maka kita akan kacau. Semakin jauh daripada sumber, semakin kacau dan tidak beres dan berantakan kehidupan kita. Jadi jangan pernah berpikir dan melakukan itu, dan menjauhkan diri daripada Allah. Karena saat kita menjauhkan diri, di situ kita menemukan kebuntuan daripada hidup ini. Tetapi waktu kita makin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, kita menikmati sumber yang sesungguhnya, lalu kita diisi dengan sumber itu, makin hari kita makin kuat. Walaupun raga ini makin lemah makin hari, tetapi kekuatan mental, kekuatan rohani kita tidak akan digoyang oleh apapun. Rahasia yang pertama dari harmoni kehidupan adalah harmoni dengan Allah. Yang kedua, harmoni dengan sesama. Saudara lihatlah bahwa mereka, orang lain, adalah sama dengan kita. Mereka adalah ciptaan. Aku pun, saudara pun adalah ciptaan. Semua kita dicipta oleh Allah. Lalu kalau kita dicipta dengan unsur yang sama, dengan standar yang sama, dengan tujuan yang sama untuk mempermuliakan Allah, mengapa harus ada benci? Mengapa harus ada pemberontakan? Mengapa harus ada saling menghancurkan, saling bahkan pada klimaks daripada perbuatan yang hina itu, membunuh sesama anak manusia? Tidak bisa. Kita semua sama sebagai sesama ciptaan Allah. Allah tidak mengatakan, oh yang kelompok ini lebih mulia ciptaan yang kuberi kepadanya. Oh yang ini adalah ciptaan dari lumpur yang tak terpakai. Berarti lebih rendah daripada ciptaan yang satu. Tidak ada. Kita sama-sama dicipta oleh Allah. Dan asal kita semua dari tanah. Suatu saat kita kembali ke sana. Jadi apa yang kita harus cari? Apa yang kita harus banggakan? Segala sesuatu yang kita banggakan yang berasal dari diri, bersumber dari diri, dan berorientasi pada diri. Semua ini akan menghancurkan hidup kita. Lepaskan yang seperti itu. Genggamlah apa yang semestinya yang Tuhan ajar kepada kita. Harmoni dengan sesama. Sebagai sesama insan, sesama ciptaan. Lalu yang ketiga, harmoni dengan alam. Ini penting, saudara. Dan sekarang lagi digaungkan bagaimana kita harus menjaga alam kita. Dan hal yang sederhana kita bisa lakukan dimulai dari keluarga masing-masing. Mari kita menjaga alam ini. Karena dari sinilah kita mendapatkan penghidupan. Kalau alam ini rusak, maka alam akan berbicara dengan caranya kepada kita. Tetapi kalau alam ini lestari, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Maka yang semestinya tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Karena kita menjaga alam ini dengan baik. Maka dari situ kita penting untuk memperhatikan 3 hal yang sudah saya katakan. Harmoni dengan Allah, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam. Itulah satu tatanan yang utuh. Kesinambungan dan keselarasan yang ideal di dalam harmoni kehidupan. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, menempatkan kembali tatanan ini pada tatanan awalnya. Dan kitalah agennya. Orang Kristen yang mendengar firman, belajar tentang ini, harus menjadi agen daripada pembawa harmoni kehidupan. Jangan kita menjadi pemicu daripada kerusakan semua itu.
Ingatlah firman Tuhan katakan kepada kita tadi, bahwa kita harus menjaga alam ini, menjaga ciptaan ini. Itulah yang harus kita lakukan. Sembari menanti Tuhan tentunya. Karena semua kita ini pada akhirnya akan kembali ke debu. Dan sebagai insan yang dipercayakan kehidupan ini, maka harus memikirkan setiap detakan daripada jantung yang Tuhan beri. Setiap hembusan nafas daripada hidung kita ini harus sadar itu untuk muliakan Tuhan. Ingat, waktu kita terbatas. Kita pikir, oh dalam sehari Tuhan beri waktu kepada saya dan saudara 86.400 detik. 1.440 menit, 24 jam dalam sehari. Oh waktu ini lama. Tidak, waktu itu singkat. Pemazmur di dalam Mazmur 90 menggambarkan singkatnya, fananya kehidupan manusia itu. Seperti rumput dan seperti hembusan nafas. Sudah lihat rumput? Tidak lama rumputnya layu dan mati. Saudara mengalami ada hembusan nafas, tarikan dan melepaskan nafas. Seperti itulah hidup manusia dibandingkan dengan kekekalan. Maka kita harus sadar, kita manusia fana. Lalu manusia yang fana ini diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya tanggung jawab, itu adalah keagungan daripada kemuliaan Tuhan beri kepada kita. Bukan hanya tanggung jawab, tapi kepercayaan. Kepercayaan ini tidak diberi kepada ciptaan lain, tapi kepada saya dan saudara. Tuhan mempercayakan dunia, Tuhan mempercayakan bumi ini kepada kita. Tidak kepada ciptaan yang lain. Maka harus jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Sembari menjaga alam, menjaga diri. Dan pada akhirnya kita melihat, kalau semua titik ini menjadi sampai pada titik ideal, Allah melihat dari sorga, oh alangkah baiknya. Sungguh amat baik ciptaanku, Tuhan katakan. Tetapi pertanyaannya, dalam kondisi kita, situasi kita hari ini, mungkinkah Tuhan mengatakan begitu kepada kita? Lalu kita berenung, kalau Tuhan tidak mengatakan itu hari ini, maka kita harus mulai ubah pikiran kita, lalu mengubah hati kita, lalu paradigma kita seperti apa, pola pikir kita harus seperti apa, yang pada akhirnya hari demi hari dari kehidupan kita tidak kita sia-siakan. Selagi masih ada hari ini pula aku akan mempermuliakan Tuhan. Selagi Tuhan memberi kepercayaan hidup kepadaku dan kepada saudara, maka ingatlah, pakailah hidup itu untuk menjaga harmoni dengan Tuhan, dengan sesama dan alam ini. Pakailah itu. Sehingga satu saat, kalau Tuhan tidak mengatakan kepada semua orang, tetapi setidaknya kepada saya dan saudara, oh sungguh indah, sungguh amat baik apa yang sudah kuberi kepadaku, kepadamu, kepada kita sekalian. Itu yang kita inginkan. Kita tidak mencari pujian dari dunia, tapi kita mencari pujian dari Allah. Untuk mencari pujian dari Allah, untuk mencari sampai Tuhan mengatakan sungguh amat baik, maka ingatlah, jaga harmoni dengan Allah. Relasi penting dengan Allah. Jaga harmoni dengan sesama. Jaga harmoni dengan ciptaan lain, dengan alam, dengan hewan, dengan binatang, dengan ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang Tuhan perkenan bagi kita. Ini yang disebut sebagai harmoni kehidupan yang ideal. Tanpa itu, jangan harap. Tanpa itu, alam akan bicara dengan caranya. Tanpa itu, yang lain akan bicara dengan cara yang ganas. Tetapi kembali, harmoni kehidupan, ingatlah, ada keseimbangan yang timbal balik di dalamnya. Kita tidak hanya memanfaatkan, tetapi apa manfaat bagi yang lain dari tindakan kita. Poinnya di situ. Tuhan memberkati kita sekalian.